Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PKTI 1B kelas 1 EB05 akan mempresentasikan tentang fungsi matematika dan statistika pada Microsoft Excel. This is our team. Andara, Indah, Siva, Kanaya, Marcel, Rivaldi, Rofia Dandi, dan Adi Febrianto. Langsung aja kita bahas fungsi statistika pada Excel. Rumus fungsi statistika pada Excel ada rumus max, ada rumus min, count, average. Ini adalah contoh-contoh dari fungsi statistika pada Excel yang biasa dipakai. Fungsi max adalah fungsi untuk mencari data tertinggi dari suatu range. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai yang tertinggi dalam suatu kelas. Fungsi min digunakan untuk mencari data terendah dari suatu range atau data terendah dari suatu kelas. Fungsinya merupakan kebalikan dari fungsi rumus max. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari daftar argumen. Rumus count juga bisa untuk mendapatkan jumlah entry atau banyaknya kemunculan data angka atau number dari sebuah range atau array. Fungsi yang keempat ada rumus average, yaitu rumus untuk mencari nilai rata-rata dari suatu variabel. Sekarang fungsi matematika pada Microsoft Excel. Fungsi matematika adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung rumus matematika pada Microsoft Excel. Rumusnya ada rumus even, int, odd, round, round up, round down. Rumus even yaitu mengembalikan angka yang dibulatkan ke atas ke bilangan bulat genap terdekat. Yang kedua ada int, membulatkan angka ke bawah ke bilangan bulat atau integer yang terdekat. Odd digunakan untuk mengembalikan angka yang dibulatkan ke atas ke bilangan bulat ganjil terdekat. Fungsi yang selanjutnya adalah round, digunakan untuk membulatkan desimal dari suatu angka secara normal. Fungsi matematika round up berfungsi seperti round, namun selalu membulatkan angka ke atas. Round down berfungsi untuk membulatkan angka ke bawah, mendekati angka 0. Untuk fungsi matematik, yang pertama ada rumus even, berfungsi untuk menghasilkan bilangan bulat genap terdekat dan dibulatkan ke atas. Di sini sudah ada tabel yang berisi angka yang akan dimasukkan rumus. Masukkan rumus sama dengan even, buka kurung, lalu angka yang akan dibulatkan genap ke atas. Tutup kurung, enter, dan ini dia hasilnya. Untuk data selanjutnya, bisa arahkan kursor ke pojok kanan bawah, lalu ditarik ke bawah. Dan ini dia hasilnya. Berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan fungsi round, round up, serta round down pada Microsoft Excel. Fungsi round berfungsi untuk membulatkan angka desimal secara normal, sedangkan fungsi round up untuk membulatkan angka desimal ke atas, dan round down untuk membulatkan angka desimal ke bawah. Langsung saja kita praktekkan caranya. Seperti biasa, rumus pada umumnya kita memasukkan tanda sama dengan terlebih dahulu, kemudian menuliskan rumus yang ingin kita masukkan. Kemudian pilih sel dan tambahkan titik koma, serta di sini kita menuliskan ingin membulatkan angka berapa di belakang koma. Misal kita ingin membulatkan jadi 2 angka di belakang koma, maka kita tulis 2 di sini, kemudian tekan enter. Kemudian untuk round up, membulatkan angka desimal secara ke atas, kita tulis rumusnya round up. Sama dengan pilih sel yang ingin dimasukkan, kemudian kita coba membulatkan 1 angka di belakang koma, enter, dan jadi hasilnya 1 angka di belakang koma. Kemudian untuk round down, kita tulis juga round down. Kita ingin 2 angka di belakang koma, pilih sel terlebih dahulu, dan 2 angka di belakang koma. Kita enter. Jadi seperti ini hasilnya. Untuk ke bawahnya, kita tinggal tarik saja untuk mempercepat pengerjaan.
Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya adalah rumus count and count A. Rumus count and count A ini berfungsi untuk menghitung banyaknya data. Bedanya rumus count ini untuk menghitung data yang bersifat angka. Kalau count A itu untuk menghitung data yang berupa teks. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu aplikasikan terlebih dahulu sama dengan count. Karena kita mau menghitung data stok ini, kita blok stoknya, tutup kurung, enter. Jadi ada 12 data di dalam stok ini. Selanjutnya adalah count A. Masukkan juga count A-nya. Karena untuk menghitung data yang berupa teks, kita akan menggunakan kode barang, yaitu blok kode barangnya, tutup kurung, enter. Jadi hasilnya ada sama-sama 12 count and count A-nya. Terima kasih. Nah, di depan sini udah ada rumus average. Rumus average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sekelompok data. Nah, ini adalah nilai yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Untuk rumusnya sendiri, ini adalah rumusnya. Kemudian langsung saja diaplikasikan rumusnya. Oke. Setelah itu masukkan formatnya seperti ini. Nah, untuk titik 2 ini menyesuaikan dengan format dari setiap laptop karena berbeda-beda. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, ini adalah total nilai rata-rata dari nilai satu kelas adalah 63,9. Sekian, terima kasih. ODD adalah pembulatan angka bilangan ganjil terdekat atau ke atas. Untuk rumus ODD sama dengan ketik ODD, buka kurung, lalu masukkan angka yang ingin kita bulatkan, tutup kurung, lalu tekan enter. Ini adalah hasilnya. Untuk menentukan angka ini atau angka yang lain, klik bagian sudut ujung kanan bawah ini, tarik ke bawah atau drag ke bawah, dan seperti inilah hasilnya. Rumus selanjutnya adalah integer atau singkatannya adalah int. Di sini saya sudah menyiapkan dua kolom, di mana kolom pertama berisi angka yang masih dalam bentuk desimal, dan kolom kedua akan berisi pengaplikasian dari rumus int kepada angka-angka desimal tersebut. Fungsi dari rumus int ini sendiri adalah pembulatan angka yang masih dalam bentuk desimal dengan pembulatan ke bawah. Mari kita coba sekarang. Di sini saya akan ketik rumus in-nya, yaitu sama dengan int, buka kurung, lalu pilih angka yang akan kita gunakan, tutup kurung, dan enter. Nah, ini merupakan hasil pembulatan ke bawah dari angka 57,123 dengan rumus int. Lalu untuk angka selanjutnya,
pembulatan dari angka 381,168 adalah 381. Untuk angka-angka selanjutnya, ini merupakan angka pembulatan ke bawah dengan menggunakan rumus INT. Fungsi min di dalam Microsoft Excel, yaitu kita klik sama dengan, kemudian min, buka kurung, lalu diblok dari nilai 1 sampai nilai 6, tutup kurung, enter. Akan terlihat nilai terkecil di nomor pertama. Jika kita ingin memilih nilai tertentu, klik sama dengan lalu min, buka kurung. Jika kita ingin melihat nilai terpilih, semisal nilai 1, nilai 3, dan nilai 5, caranya kita blok nilai yang akan kita pilih, kemudian titik koma, dan nilai selanjutnya, tutup kurung, enter. Kita ganti dari nilai 1 sampai nilai 6, seperti di nomor pertama. Untuk 3, 4, 5, jika kita ingin nilai terkecil dari nilai 1 sampai nilai 6, setelah kursor berubah menjadi tambah, diblok dari nilai atas sampai nilai bawah. Total per barang, kita cukup menggunakan rumus sama dengan harga per kilo atau harga barang dikali dengan harga per unit 1000 kilo sama dengan 1 ton. Enter. Inilah kita dapat total harganya, yaitu 2.500.000. Untuk mendapatkan dari harga selanjutnya, Kokopit, Karkol, VCO, dan Kopra, kita cukup menekan 2 kali saja di tabel ini. Dapatlah total keseluruhannya. Untuk mendapatkan nilai tertinggi produk, kita cukup menggunakan rumus sama dengan nilai max, buka kurung, tekan tombol C2, blok sampai C6, tutup kurung, enter. Dapatlah nilai tertinggi produk tersebut. Untuk mendapatkan nilai tertinggi total, kita cukup juga menggunakan sama dengan nilai maksimal, buka kurung, E2 sampai dengan E6, tutup kurung, enter. Dapatlah total keseluruhannya nilai tertinggi produk dan nilai tertinggi total. Sekian dari saya, terima kasih.